Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, atau Di Yisulai. Bab 1081 sampai bab 1090. Di channel Dongeng Donghua. Bab 1081, Putra Konyol Tuan Tanah. Ayah saya membeli batu yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya dan tidak memotong mata penglihatan sejati. Akibatnya, dia tidak ingin menjadi putra penyihir. Oleh karena itu, Mego akan mengatakan bahwa mata yang benar ini sebenarnya adalah mata ayahnya. Dalam hati Mego sendiri, identitas penyihir itu seharusnya menjadi milik ayahnya, tetapi ayahnya tidak memiliki kehidupan. Meige berkata, tidak tahu apakah ayahnya menyesal atau terhibur sebelum pergi. Dan Ren Xiaosu berpikir, ayah Mego mungkin marah pada Mego. Tentu saja, kata-kata menjengkelkan semacam ini hanya dapat dipikirkan di dalam hati saya, bukan omong kosong, sedikit kebajikan. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan memandangi kedua domba itu. Jadi kalian berdua juga ingin membeli mata asli dengan cara ini. Li Chengli ragu-ragu dan berkata, ya. Kalau begitu, belilah langsung, kata Ren Xiaosu. Bukankah kamu kaya dengan keluargamu? Karena kamu membuat keputusan ini, selama kamu membeli penglihatan yang benar, kamu secara alami akan menjadi penyihir. Mengapa kamu harus menjadi pelayan penyihir? Masih berguna untuk mempelajari pengetahuan penyihir secara sistematis. Li Gonggong menjawab. Tetapi yang paling penting adalah keluarga saya berharap bahwa Guru Mego dapat memberikan bimbingan ketika kita membeli mata dari visi sejati. Ren Xiaosu terkejut saat itu juga, dia melihat ekspresi Mego yang tak berdaya, dan tiba-tiba mengerti bahwa dua barang ini mungkin benar-benar ingin mempelajari ilmu sihir dengan sistem Mego. Tetapi tujuan utamanya adalah menggunakan keberuntungan Mego. Meige menjelaskan tanpa daya, saya memiliki nama panggilan di negara penyihir yang disebut penyihir paling beruntung. Karena itu, ayah Meige tidak dapat menemukan apapun dalam hidupnya, dan Meige sendiri dapat memilih kisah mata sejati, yang telah menjadi legenda baru. Seperti mimpi demam emas, keluarga Li Gongcheng dan Liu Ting tergerak. Sesuai kesepakatan, keluarga mereka membayar saya 10.000 koin emas secara terpisah, dan mereka sendiri akan melayani saya sebagai pelayan 2 tahun dan magang 2 tahun. Lalu saya akan membawa mereka ke kota Gen untuk mengambil 10 batu untuk setiap orang, Mei Ge berkata. Jika 10 batu ini dapat memotong mata aslinya, kedua keluarga mereka akan sekali lagi menawarkan 10.000 koin emas sebagai hadiah. Kesepakatan ini bagus, Ren Xiaosu terkekeh. Ditulis bersama, keluarga kedua domba itu menggunakan mago sebagai jari emas. Tampaknya orang-orang di negara penyihir juga tahayul. Ren Xiaosu memandangi Mei Ge dengan hati-hati, dan berkata bahwa jika keberuntungan pihak lain begitu baik, apakah dia akan kembali ke barat laut untuk menjadi maskot. Namun, berdasarkan kesepakatan Mego, mereka harus menunggu 2 tahun lagi sebelum pergi ke Gen City, mereka tidak bisa menunggu terlalu lama. Mereka harus mencari cara untuk membuat perjalanan Mego di muka. Akibatnya, sebelum menunggu Xiaosu mengatakan apa-apa, Meige sebenarnya berkata, saya dulu ingin kalian berdua domba bekerja bersama saya selama 2 tahun lagi. Tapi sekarang saya hanya ingin pergi ke kota Gen, lebih baik hanya perjanjian antara kami terpenuhi. Saya juga tahu betul bahwa tidak mungkin untuk membujuk Anda untuk tidak mengejar mimpi penyihir ini. Li Gonggong dan Liu Ting saling melirik, sukacita yang tidak bisa disembunyikan di mata mereka. Ren Xiaosu bertanya, mengapa kamu pergi ke kota Gen? Kali ini saya memperhatikan tingkat visi sejati yang sangat tinggi di perbatasan benteng 178, jadi saya harus melaporkan ini ke organisasi sihir, kata Mei Ge. Berita ini sangat penting dan harus memperbaiki situasi saya. Jika organisasi sihir mengetahui berita ini, apa yang akan mereka lakukan? Tanya Ren Xiaosu. Penyihir yang lebih kuat harus dikirim ke dunia tengah untuk menemukan keberadaan mata sejati,
jelas Mego. Untuk organisasi penyihir, setiap mata sejati yang ada di luar harus melakukan segalanya. Pengambilan, belum lagi mata visi sejati dengan tingkat setinggi itu. Saya tidak tahu bagaimana mata visi sejati tingkat ini jatuh ke dunia tengah, dan juga mengubah pemilik baru. Bagaimana kamu melihat mata yang sebenarnya? Ren Xiaosu bingung. Mata pada tingkat penglihatan nyata itu mengubah pemilik barunya, dan itu akan menyebabkan penglihatan langit. Mata penglihatan sejati di tangan seorang penyihir yang berjarak ribuan kilometer dapat melihatnya, sama seperti menyatakan kedaulatan, kata Mego. Ada catatan di buku. Apakah kamu pikir mereka akan berjalan jauh untuk menemukan batu seperti itu? Ren Xiaosu ragu. Tentu saja, mata penglihatan sejati mewakili kekuatan pelepasan sihir Anda. Terkadang, berbagai tingkat penglihatan benar mewakili posisi Anda yang berbeda dalam organisasi sihir, kata Mego. Sekarang, dikatakan bahwa seluruh penyihir hanya ada 2 mata hitam yang nyata dalam organisasi. Mereka berada di tangan 2 penyihir paling mulia. Yang lain telah hidup di dunia untuk waktu yang lama, dan mereka harus cemburu. Ren Xiaosu merenungkan, tidakkah mata sungguhan di tangannya ini langsung memicu perang antara negara sihir dan benteng 178? Ini tidak berfungsi. Namun, Ren Xiaosu berpikir sebentar, karena itu untuk status organisasi penyihir, beberapa orang tidak ingin hidup lama dan mereka harus menyimak channel Dongeng Donghua dan mencari mata hitam ketiga. Kemudian meraih mata nyata hitam dari 2 orang lainnya, semua orang sama, jangan iri pada siapapun. Dengan cara ini, Anda tidak perlu pergi ke dunia tengah untuk menemukan mata hitam yang sebenarnya. Ini harus menjadi alasannya, produk Anda, detail Anda. Pada saat ini, Mei Ge tiba-tiba berkata kepada Ren Xiaosu. Karena saya telah memutuskan untuk membawa Anda ke Gen City, mulai hari ini, saya akan secara serius mengajari Anda ilmu sihir, mungkin Anda benar-benar akan menemukan mata yang benar mungkin. Di tim, suasana menghangat untuk sementara waktu. Ironi Li Chengguo dan lucu bahkan membual Haikok. Jika 2 mata nyata muncul dalam 10 batu, dia akan memberi Ren Xiaosu sepotong. Membual semacam ini tidak menghasilkan angin dan terlihat seperti anak konyol dari keluarga pemilik rumah. Mei Ge berkata dan menatap Ren Xiaosu, maaf, aku memberimu master sihir sebelumnya untuk benar-benar membodohi kamu. Meskipun kamu bisa membacanya dengan penuh minat, itu mungkin tidak membantu kamu menjadi penyihir. Jadi aku memberimu ubah buku lain, yang disebut penjelasan rincin sihir. Ren Xiaosu tersenyum, tidak, saya pikir ahli sihir ini sangat menarik. Saya akan selesai membaca buku ini terlebih dahulu. Hari ini, saya telah belajar tentang kehidupan Mei, dan Ren Xiaosu belum memiliki kesempatan untuk terus mencari telur yang tersembunyi di master sihir. Ksatria di bumi, 4 kata ini memiliki daya tarik yang tidak dapat dijelaskan kepada Ren Xiaosu. Dalam buku ini tidak harus sederhana. Setelah berbicara, Ren Xiaosu langsung duduk dan membaca buku. Li Gongcheng dan Liu Ting berbisik pelan, saat ini masih sulit. Dia pasti takut kita akan menertawakan buku yang sudah lama tidak berguna, jadi dia harus terus membacanya. Aku membalik buku itu, dan itu sama sekali bukan tentang mantra sihir atau bagan meditasi. Pada saat ini, Ren Xiaosu baru saja beralih ke halaman baru, penulis menulis. Mengikuti topik diskusi di bab terakhir dengan Knight Dunia Tengah, jika penyihir meninggalkan mantra bernyanyi dan peta meditasi. Bab 1082, Islake Strain. Bab Orde Pertama 1082, Keanehan di Danau Timur. Mungkin sebagian besar orang akan melihat buku ini sebagai permata ketika mereka melihat penelitian tanpa nyanyian tentang buku itu, dan kemudian mempelajarinya dengan cermat. Tapi Ren Xiaosu memikirkannya dan berpikir itu agak salah. Jika ada hasil penelitian mantra-mantra dalam buku ini, maka itu mungkin sudah menjadi Alkitab yang harus dilihat oleh para penyihir. Namun, melihat sikap Mei Ge, tampaknya tidak menganggap serius buku ini. Garis besar ilmu sihir, bahkan jika kebanyakan orang belum melihatnya, akan selalu ada 1 atau 2 orang yang telah mempelajarinya secara mendalam. Karena organisasi penyihir dapat membangun negara sebesar itu,
Ren Xiaosu tidak akan pernah berpikir bahwa semua orang di organisasi ini adalah penyandang cacat dengan IQ rendah. Jadi, rahasia-rahasia mengerikan apa yang harus disembunyikan dalam buku ini, yang telah ditemukan sejak lama, dan sekarang adalah gilirannya. Ren Xiaosu terus melihatnya, ingin melihat apa yang dikatakan pihak lain, dan dapat memberikan beberapa ide untuk dirinya sendiri. Penyihir telah lama terbiasa menggunakan mantra pengucapan dan bagan meditasi sebagai kunci spellcasting. Tetapi saat ini beberapa penyihir telah berpikir tentang apa yang akan terjadi jika penyihir tidak melantunkan mantra dan bagan meditasi ketika mengucapkan mantra, termasuk saya. Sejak aku masih kecil, aku mulai belajar mantra dan bagan meditasi. Ayahku mengajarkan semua ini, tetapi aku tidak pernah menanyakan prinsip-prinsip mantra ini. Sampai aku bertemu dengan Middle Earth Knight, dia menertawakanku dan mengatakan bahwa rentang waktu melantunkan mantra akan memberi musuh 100 cara untuk mengambil hidupku. Jika kamu benar-benar bertarung di antara tuan, kamu akan kalah jika kamu ragu. Untuk alasan ini, aku melakukan pertukaran singkat dengan ksatria Middle Earth ini, dan aku menemukan bahwa penyihir itu akan jatuh ke dalam kelemahan karena waktu bernyanyi. Di masa lalu, penyihir menghadapi orang-orang biasa, jadi bahkan jika ada waktu nyanyian, itu tidak akan berdampak banyak, tetapi bagaimana jika kualitas fisik musuh yang ditemui lebih kuat? Jika dia tidak memberimu waktu untuk melantunkan mantra. Ren Xiaosu menghirup udara ketika dia melihat ini, dan dia menyadari pada saat ini bahwa alasan mengapa penyihir ingin menjelajahi, tidak nyanyian, sepenuhnya karena gagasan dipukul oleh ksatria. Pertukaran singkat jelas merupakan pertarungan. Apa yang dikatakan penyihir itu akan lemah karena waktu nyanyian. Jika musuh tidak memberi Anda waktu nyanyian, Ren Xiaosu dapat membayangkan bahwa ksatria itu mungkin langsung menuju ke penyihir dengan kualitas fisiknya yang kuat. Ketika pihak lain merilis sihir, mereka mengalahkan pihak lain. Retorika yang dipercantik ini hanya untuk memberi dirimu sedikit wajah. Lagi pula, buku-buku yang kamu tulis tidak boleh terlalu lemah untuk dirimu sendiri. Wizard juga ingin menyelamatkan muka. Jadi, penyihir yang telah berkomunikasi dengan ksatria Cina Turki merasa sakit dan memutuskan untuk belajar, tidak ada nyanyian yang dilantunkan. Ren Xiaosu terus menonton channel Dongeng Donghua. Sang penyihir menulis dalam buku, tidak perlu melantunkan mantra dan tokoh meditasi, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipikirkan oleh penyihir. Tetapi dengan pemikiran ini, sulit bagi saya untuk menahan rasa ingin tahu saya dan untuk menelusuri kembali asal mula mantra dan meditasi. Saya menemukan bahwa penyihir asli menggunakan mantra nyanyian dan grafik meditasi sebagai pertandingan untuk membuat casting lebih stabil dan biarkan kami elemen dunia yang digunakan lebih patuh. Jika Anda tidak menggunakan mantra-mantra dan hanya merenungkan gambar meditasi, maka maniak spiritual akan menjadi di luar kendali, dan perapal mantra itu mungkin ingin melepaskan bola api kecil. Tetapi akhirnya dapat melimpahkan kekuatan mentalnya dan menjadi bola api besar. Dengan cara ini, kekuatan ada di sana, tetapi jika bola api ini tidak mengenai musuh, maka penyihir itu sendiri hanya bisa menunggu kematian, jadi kontrol yang tepat diperlukan. Dan saya akhirnya menyimpulkan bahwa tidak ada nyanyian yang tidak layak. Ren Xiaosu terpesona ketika melihat tempat ini. Bekerja sama denganmu untuk belajar untuk waktu yang lama, hanya ingin mengatakan bahwa tidak mungkin untuk mengucapkan mantra tanpa bernyanyi. Apa yang kamu lakukan di sini? Memikirkan hal ini, Ren Xiaosu hampir melemparkan jenderal sihir ini ke api unggun. Hanya saja dia dalam perenungan yang dalam lagi. Penyihir itu berpikir bahwa alasan mengapa tidak ada mantra pengucapan tidak layak tampaknya karena kurangnya kekuatan mental, tetapi dia tampaknya tidak memiliki masalah ini. Pada saat ini, kemajuan perang Central Plains telah melampaui harapan semua orang, mundurnya Zhou terlalu cepat. Pasukan tempur Wang menyerbu garis pertahanan utara Zhou dengan menggunakan Blitz, dan Zhou Qingyang mulai mempersiapkan gerakan ke selatan hari itu. Yang sama artinya dengan memberitahu seluruh pasukan. Saya juga tidak percaya diri. Setelah kelompok Zhou yang dipimpin oleh Zhou Qingyang meninggalkan penghalang ke-73 dan mundur ke selatan, kelompok Zhou Utara perlahan-lahan kehilangan semangat juangnya. Hanya butuh 2 minggu bagi orang-orang Wangsan untuk sepenuhnya menduduki seluruh wilayah Zhou di sebelah utara 73 penghalang, termasuk penghalang 73. Sejauh ini,
Semua orang mengerti bahwa aneksasi Wang atas Zhou hanyalah masalah waktu. Namun, tidak ada yang tahu bahwa pada malam setelah pasukan Wang menduduki barier 73, pasukan khusus beranggotakan 180 orang berangkat dari belakang. Mereka membawa dokumen jalur tingkat tertinggi Wang dan mencapai East Lake of Barrier 73. Hanya saja pasukan khusus ini tidak hanya membawa peralatan tempur sendiri, tetapi juga membawa banyak peralatan menyelam. Di antaranya adalah baling-baling militer tunggal di bawah air jenis OPS, sistem pernafasan oksigen murni kompak, sistem menyelam bawah air cepat REDP, pakaian selam fleksibel, sirip RK-3. Ini mungkin peralatan selam paling canggih di semua peralatan militer saat ini. Sejak jatuhnya Danau Timur telah bebas dari masa lalu, tidak ada yang menarik kotak di sini. Dan tidak ada yang berlari di sini, semua orang mengatakan bahwa ada ratusan nyawa yang terkubur di dasar Danau Timur, yang menakutkan. Tidak hanya itu, penduduk di dekat Danau Timur juga melaporkan lebih banyak berita yang meresap. Beberapa orang melihat pusaran di tengah danau di tengah malam, dan beberapa orang melihat gelembung besar di tengah danau di tengah malam. Bahkan yang lebih infiltrasi adalah bahwa beberapa orang mengatakan bahwa mereka telah melihat bayangan hitam besar yang melintas di dasar danau. Perlahan-lahan, banyak orang mengatakan bahwa Danau Timur dihantui. Pasti orang-orang yang meninggal pada musim gugur Danau Timur tidak mau. Pada saat ini, pasukan khusus Wang berkumpul di danau, dan puluhan orang secara kolektif mengenakan peralatan menyelam lengkap dan menunggu dengan tenang. Sisa orang memasang peralatan aneh, dan kabel data semua peralatan akhirnya terhubung ke laptop kotak. Layar komputer sudah menyala, menunjukkan riak-riak seperti elektrokardiogram, berdetak. Ketika peralatan sudah siap, seseorang di pasukan khusus mulai memegang detektor berbentuk tanduk dan mengarah ke danau. Ketika pasukan khusus melakukan tugas mereka dengan tenang, tidak ada yang memerintahkan mereka, tetapi pembagian kerja mereka sangat jelas. Tiba-tiba, riak-riak di layar komputer mulai naik dan turun dengan keras, dan kepala pasukan khusus ini dengan tenang berkata, "Saya telah menemukan Anda." Bab 1083, Predator Puncak. Tidak ada yang tahu apa yang ingin diketahui oleh tim khusus Wang yang tiba-tiba muncul di distrik yang diduduki. Danaunya sangat tenang, seperti cermin. Undulasi pada layar komputer terkadang intens dan halus. Diam-diam, belasan prajurit Wang yang mengenakan peralatan menyelam membawa kacamata selam mereka sendiri, siap melompat ke air dari danau. Namun, pada saat ini, kendaraan patroli mendekat dengan cepat, dan kendaraan menyalakan lampu depan. Hampir pada saat yang sama, pasukan khusus ini menghentikan semua gerakannya dan berbalik untuk melihat kendaraan di jalan. Itu rapi dan mengerikan. Tingkat kerapian ini seperti jarum jam di tubuh setiap orang, seperti sebuah mesin. Namun, mereka adalah orang-orang nyata. Kendaraan patroli berhenti di tepi danau, dan dua prajurit Wang di kendaraan itu melompat turun dan menyinari mereka dengan senter, "Umumkan identitasmu." Selama pembicaraan, petugas patroli lain di belakang sudah mengaktifkan baut senapan otomatis. Sekarang penghalang ke-73 telah menjadi area pendudukan konsorsium Wang, ia juga berada di bawah kendali massa perang saat ditempati. Patroli ini adalah kekuatan pertahanan baru penghalang ini. Komandan pasukan khusus perlahan mengangkat tangannya dan datang, unit nomor 1471, jangan tembak, pasukan ramah, lakukan misi. Cara kepala pasukan khusus berbicara sangat singkat dan langsung mengungkapkan identitasnya. Para prajurit unit patroli bingung. Saya tahu bahwa Anda termasuk dalam buletin daftar pasukan yang memasuki penghalang 73 untuk diperbaiki hari ini. Tetapi buletin itu tidak menunjukkan bahwa Anda memiliki tugas untuk dilaksanakan di penghalang 73. Sekarang setelah kamu tahu urutan operasi apa yang kita miliki, kamu harus tahu tingkat kerahasiaan misi kita, kepala pasukan khusus menjelaskan dengan tenang. Letakkan moncongnya, tolong jangan arahkan pistolmu ke rekan-rekanmu. Namun, penjelasan ini tidak meyakinkan tentara patroli. Mereka saling melirik dan berkata tiba-tiba, "Perlihatkan dokumen akses Anda lagi. Saya ingin melaporkan masalah ini." Harap gelisah dan menunggu pemberitahuan perintah garis depan. Petik 2. Oke, komandan pasukan khusus mengangguk, aku akan meminta orang untuk mendapatkan dokumen. Dengan mengatakan itu,
dia memberi isyarat ke arah belakang, dan seorang prajurit khusus yang kokoh berlari mendekat, sepatu bot yang tangguh dan tangguh mengguncang tanah. Prajurit khusus itu menyerahkan kepada kepala arsipnya sebuah file, sementara sang kepala sekolah melepaskan ikatan tali pada file itu dan berjalan menuju prajurit patroli itu. Ini file kita. Namun, ketika dia selangkah lagi dari pasukan patroli, dia dengan cepat mengeluarkan belati tempur hitam pendek dari portofolio. Darah mulai mengalir, dan garis-garis perak di wajah kepala pasukan khusus dengan cepat berkelok-kelok, seolah-olah semacam kekuatan mengembun dengan cepat, dan kemudian meledak. Di ujung jari, belati kepala pasukan khusus dengan cepat melintasi leher kedua pria itu. Tetapi trakea dan arteri besar langsung terputus, para patroli bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menembakkan peringatan. Ketika tentara patroli jatuh ke tanah, pasukan khusus yang tidak jauh membagi beberapa untuk berurusan dengan tempat kejadian, dan kepala pasukan khusus kembali langsung ke danau. Beberapa tentara mengambil peralatan selam baru untuk mengenakannya, dan mengikat botol baja bersegel hitam ke bagian luar pahanya. Semua ini masih dilakukan secara diam-diam, seolah-olah seseorang telah memerintahkannya secara diam-diam, untuk sementara waktu. 40 prajurit khusus yang mensubscribe channel Dongeng Donghua dan memakai peralatan menyelam melompat ke air bersama-sama, dan mereka membawa tombak di punggung mereka. Speargun adalah pneumatik, dan senjata pembunuh ini sangat efektif dalam berburu kehidupan laut besar di bawah air. Pada malam hari, lampu sorot pada baling-baling bawah air mereka menyala, dan sekelompok lampu neon putih di air danau tampak seperti 40 ikan perak yang bersinar perak. Dan mulai bergerak cepat menuju pusat danau. Wajah semua orang tenang, hanya beberapa gelembung yang keluar dari waktu ke waktu di bawah tudung oksigen. Pada saat berikutnya, kepala pasukan khusus tiba-tiba mematikan kekuatan baling-balingnya dan mulai perlahan-lahan tenggelam ke dasar danau. Dengan cahaya, ia bahkan bisa melihat reruntuhan terowongan Donghu. Tiba-tiba, dia menarik belati dari pinggangnya dan memotongnya ke lengannya. Darah mulai menyatu ke dalam air danau. Jika ada di sungai lain, darah ini mungkin telah menarik ikan omnivora. Tetapi tidak ada danau timur. Kepala pasukan khusus diam-diam menyapu daerah sekitarnya dengan lampu baling-baling. Seluruh danau timur tampak seperti genangan air, dan tidak ada ikan yang terlihat. Danau timur bukanlah air yang tergenang, terhubung dengan sungai-sungai besar dan sungai-sungai, ia terbentuk oleh pendangkalan sungai. Dan sebelum jatuhnya Danau Timur, tempat itu masih menjadi tempat favorit para pemancing, baru setelah jatuhnya Danau Timur tempat ini berangsur-angsur menjadi aneh. Pada saat berikutnya, komandan pasukan khusus tiba-tiba berbalik untuk melihat tangan kirinya, dan cahaya pendorong di tangannya juga menyapu. Air danau itu tertekan dan kusam, dan bayangan besar mendekat dengan cepat. Ini adalah predator top nyata dalam sistem air tawar di era limbah tanah. Kepala pasukan khusus tidak panik, ketika bahaya datang, dia berdiri diam di air, menunggu kedatangan rombongan lainnya. Dalam sekejap, ketika predator hendak menghubunginya, para prajurit menarik pelatuk speargun dari kedua sisi sementara air danau disembunyikan. Tombak tajam disemprotkan dari laras, dan seutas tali diikatkan pada ujung tombak, membuatnya terlihat seperti jangkar. 40 speargun menghantam pada saat yang sama, dan pemangsa bawah air tiba-tiba menjentikkan seluruh. Berdiri di dasar danau, komandan pasukan khusus menginjak kakinya, kulitnya menyala dengan garis-garis perak, dan seluruh orang terbang lurus ke arah predator seperti lembing. Selama slide, ia melepaskan silinder baja hitam yang diikatkan di luar paha kanannya dengan tangan kanannya. Ibu jarinya menekan sisi silinder, dan sebuah jarum seperti jarum suntik keluar dari bagian depan silinder. Pada saat yang sama, komandan pasukan khusus datang di bawah perut ikan predator dan memasukkan jarum suntik ke perut ikan. Cairan logam perak dalam silinder baja dengan cepat memasuki tubuh predator, menggunakan pembuluh darah pihak lain sebagai jalan, dengan cepat mencari otak predator. Ini adalah robot nano, dan prajurit khusus yang bertanggung jawab untuk mengawal mereka semua adalah pejuang nano. Perlahan-lahan, pemangsa perlahan berhenti berjuang dan perlahan-lahan menjadi tenang. Bahkan, jika waktunya sedikit terlambat, saya khawatir prajurit nano ini akan dimakamkan di dasar danau, karena pemangsa ini lebih mengerikan dari yang diperkirakan.
Komandan pasukan khusus mengayunkan siripnya dan mendatangi para pemangsa dengan benci, memperhatikan dengan seksama. Ikan lele berkepala 6, diasingkan karena alasan yang tidak diketahui, ikan air tawar karnivora yang ganas. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, semua prajurit Nano di bawah air berlayar menuju danau, dan sinar perak tiba-tiba muncul di mata lele berkepala 6. Bab 1084, Rahasia Jingshan. Pasukan khusus Wang tidak pergi terburu-buru setelah mendarat, dan di malam yang gelap ini, mereka dengan tenang mengemas mayat para prajurit yang telah berpatroli sebelumnya ke dalam kotak peralatan. Kemudian, bersama dengan semua peralatan menyelam, dia tenggelam ke dasar Danau Donghu. Jika tidak ada kecelakaan, saya takut untuk waktu yang lama, tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi dengan Danau Timur malam ini. Bahkan Zhou sibuk dalam kekacauan dan tidak tahu bahwa di penghalang ke-73, dasar Danau Donghu telah mengangkat raksasa seperti itu karena jatuhnya Danau Donghu. Daging dan darah para korban yang terkubur di dasar danau menjadi penyebab segalanya dan memiliki pengaruh yang luas. Pasukan khusus naik mobil lagi dan berangkat, tetapi alih-alih melanjutkan ke front selatan seperti yang direncanakan. Mereka kembali ke utara dengan dokumen pas tingkat tertinggi, tidak ada yang menghentikan mereka, dan tidak ada yang menemukan anomali mereka. Nano Warrior, ini adalah kosakata yang sangat asing di Central Plains. Dalam konsep banyak orang, robot nano telah menjadi eksklusif untuk Gyeongse. Namun, hanya beberapa orang yang tahu bahwa sejak penghancuran pangkalan eksperimen rahasia Barat Daya, kendali semua nanobot King telah dijarah. Sekarang King benar-benar menghentikan produksi robot nano, King Huang juga mulai tersesat. Pada saat yang sama, pasukan elit tiba-tiba berangkat dari dataran tengah, melintasi hutan Barat Daya, dan mencapai barisan pegunungan perbatasan Barat Daya. Dalam perjalanan ini, mereka melewati Gunung Meihua, Gunung Jigongling, Gunung Suanhan, dan berjalan melalui pegunungan dari awal hingga akhir tanpa melintasi jalan. Seperti pasukan khusus yang muncul di tepi Danau Timur, mereka membawa persenjataan dan peralatan deteksi yang sangat baik. Dan membawa mereka semua dalam kotak-kotak seperti logam dan membawanya ke depan. Berbeda dari pasukan khusus itu, pasukan ini membawa lebih banyak senjata berat individu. Jika pasukan umum mengangkut alat berat semacam itu dengan tenaga manusia, mereka mungkin telah kelelahan di pegunungan. Namun, ketika mereka tiba di Jingshan, mereka tidak memiliki kelelahan yang jelas, seolah-olah mereka semua luar biasa. Dari Jingshan dulu memiliki jalan, setidaknya ketika Ren Xiaosu membawa Yang Xiaojin ke pegunungan, ada bekas roda di jalan gunung. Sebelumnya, bahkan akan ada karavan berjalan melalui Jingshan. Saat ini, Jingshan telah ditinggalkan terlalu lama, dan hanya ada vegetasi rumput liar di tanah, dan semua jejak aktivitas manusia telah dilalap oleh alam dengan kejam. Pada saat ini, retakan besar masih dapat dilihat di pegunungan Jingshan, seperti ngarai. Ketika gempa Jingshan melanda, kerak bumi terjepit dan terangkat hanya dalam waktu 1 jam. Retakan besar dan jurang seperti pisau pemotong kue, memotong penghalang 113 bersama dengan penghalang 112. Sekarang, setelah kedatangan pasukan elit, mereka bisa dengan santai melirik mereka untuk membayangkan bagaimana bencana yang diderita daerah sekitarnya ketika gempa Jingshan melanda. Ketika pasukan biasa berbaris, akan selalu ada 1 atau 2 obrolan, dan hanya ketika kepala mengumumkan untuk menjaga komunikasi diam semua orang akan tutup mulut. Sudah lazim bagi pasukan untuk kurang disiplin. Ini adalah sifat manusia. Sebelum melakukan misi intensitas tinggi, tentara juga perlu berbicara untuk meredakan emosi mereka. Namun, unit ini berbeda, dan tidak ada yang berbicara selama seluruh proses, sepertinya mereka tidak perlu berkomunikasi. Ketika saya akan tiba di pintu masuk Jingshan, langit baris pertama masih menjadi langit baris pertama, hanya beberapa puing yang menumpuk di jalan yang sempit. Pasukan elit berdiri diam-diam, dan semua orang menyaksikan channel Dongeng Donghua dan orang-orang yang hidup di dinding batu tidak memasuki beberapa huruf. Dan tidak ada gerakan untuk waktu yang lama. 10 menit kemudian, 2 tentara meletakkan kotak-kotak yang mereka bawa, mengeluarkan 10 silinder baja hitam dari dalam, membuka tutup silinder, dan menuangkan cairan logam perak ke tanah. Cairan logam perak mengalir seperti aliran, dan kemudian dengan cepat membelah menjadi beberapa helai,
menyebar di sepanjang dinding batu yang halus. Suara mencicit terdengar padat, dan cairan logam perak tampaknya mengganggu serangga berwajah manusia yang menyengat dinding batu. Pada awalnya, karena gempa bumi, serangga wajah manusia meninggalkan gunung perbatasan dan berburu di penghalang 113. Namun, ketika pasukan King pergi ke penghalang untuk menyelidiki, mereka pergi, tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Saya tidak pernah berpikir bahwa serangga muka manusia ini telah kembali ke Jingshan lagi, dan kembali ke sarang lama mereka. Pada saat ini, wajah manusia sangat tidak normal, tetapi secara naluriah mereka mulai menghindari cairan logam perak yang bergerak cepat. Hanya saja mereka belum menunggu mereka untuk mencari tahu apa ini. Cairan logam perak seperti bintang yang tersebar, menembus ke anggota tubuh semua serangga wajah. Hanya dalam setengah jam, seluruh bak wajah manusia jatuh ke dalam keheningan. Pada saat ini, pasukan elit ini mengangkat peralatannya dan terus berjalan menuju kedalaman Jingshan. Ketika Xiao Su adalah orang pertama yang melewati garis depan ini, mereka hampir mati dalam 9 nyawa, dan seluruh pasukan swasta sebagian besar hancur. Kali ini, Feswem tidak menyerang manusia sama sekali, dan itu jinak seperti binatang peliharaan. Ketika pasukan elit melewati langit, mereka masih bisa melihat tulang-tulang manusia tertinggal di ngarai, tetapi mereka tidak berhenti, tetapi melanjutkan tanpa ekspresi. Di pedalaman Jingshan, reruntuhan kota yang pernah digeledah Kyungs hancur total saat gempa. Di sini, Anda masih dapat melihat tanda-tanda beberapa toko prabencana. Reruntuhan kota saat ini seperti kuburan besar, mengubur peradaban yang dulunya manusia. Komandan pasukan elit mengambil teleskop militernya dan memandangi kawah besar di kejauhan. Para prajurit di sampingnya membawa lusinan kotak dan mulai bergerak cepat ke arah gunung berapi. Setelah mereka tiba 1 kilometer jauhnya dari kawah, mereka mulai menyiapkan peralatan deteksi dan terhubung ke komputer kotak. Pergerakan setiap prajurit persis seperti mesin. Dan mereka melakukan pekerjaan mereka dengan tertib. 30 tentara dalam unit yang beranggotakan 500 orang bertanggung jawab atas peralatan tersebut. Sementara prajurit yang tersisa membawa kotak-kotak yang belum dibuka dan dengan cepat menyebar ke sekeliling. Mereka membawa semua senjata. Seorang tentara membawa detektor berbentuk tanduk dan mengarahkannya ke sisi gunung berapi. Kali ini mereka tidak menunggu terlalu lama. Riak-riak di layar komputer dengan cepat memasuki kondisi pasang surut yang dahsyat. Ditemukan, informasinya salah, dan ada lebih dari 1 mayat hidup yang tidak diketahui di kawah. Deteksi lagi. Konfirmasikan, jumlah organisme hidup yang tidak dikenal. 2. Siap bertarung. Urutan tempur A1A2 memasuki kondisi tempur, memungkinkan nanorobot. Robot nano di perangkat statis siap terhubung. Urutan pertempuran B1B2 memasuki darurat militer, melarang orang luar memasuki medan perang. Siap. Para mortir siap untuk memimpin mereka. Bab 1085, datang saja. Tepat ketika seseorang berusaha memburu kehidupan yang tidak dikenal di Jingshan, Wang Shengzi berada di 70 meter di bawah penghalang 61 pusat penelitian dan pengembangan kecerdasan buatan. Dan tiba-tiba bertanya layar hitam di atas kepalanya, baru-baru ini, pasukan depan mengirim berita bahwa ada beberapa pertempuran. Ada sesuatu yang tidak sah dalam urutan. Apakah Anda tahu tentang itu? Layar hitam dengan cepat menampilkan jawaban, adalah tanggung jawab saya untuk melakukan penyebaran pertempuran cadangan berdasarkan analisis waktu nyata. Kenapa tidak pernah menyebutkannya padaku? Wang Shengzi bertanya lagi. Jawaban 0, karena Anda dalam penyelamatan ketika melakukan penyebaran operasional. Wang Shengzi terbatuk dengan keras, mencabik-cabik hatinya. Pada saat ini dia sudah pucat, dan dia kehilangan pandangan. Baru kemarin dia baru saja keluar dari ranjang operasi, dan hari ini dia kembali bekerja. Zero berkata, kamu perlu istirahat. Perang dataran tengah akan segera berakhir. Tidak akan ada lagi musuh yang dapat bersaing dengan Wang. Peralatan pemantauan baru telah tiba di penghalang 71 Zhou. Semuanya berjalan baik. Setelah itu, beberapa dokumen dengan cepat muncul di layar, yang berisi beberapa huruf gerakan untuk urutan pertempuran. Zero melanjutkan, Anda harus istirahat. Wang Shengzi perlahan-lahan menenangkan napas,
dan kemudian tersenyum lembut, aku belum hidup dalam beberapa bulan, biarkan aku melihat dunia ini lagi, menurutmu berapa lama aku bisa hidup? Sebenarnya, Anda dapat terus hidup dengan cara lain, kata Zero. Nanorobot King dapat menghubungkan neuron di otak manusia, yang berarti saya dapat menggunakannya untuk mengunggah semua pemikiran Anda. Ketika semua berpikir ketika itu milik Anda, maka itu berarti Anda masih hidup, hanya ada dalam bentuk lain. Wang Shengzi membeku sejenak, apakah Anda bisa melakukan langkah ini? Tetapi apakah ini benar-benar hidup? Saya pikir manusia tidak spesifik tentang definisi hidup dan mati. Kebanyakan manusia berpikir bahwa hilangnya fungsi fisiologis sepenuhnya adalah kematian. Namun, saya pikir selama pemikiran subjektif masih aktif, itu benar-benar hidup, jawab Zero. Wang Shengzi dengan ringan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tapi Anda hanya bisa mengunggah memori korteks cerebral saya melalui teknologi menghubungkan neuron melalui nanorobot. Tetapi bukan jiwa saya. Saya ragu apakah jiwa itu benar-benar ada. Saya bahkan berpikir bahwa ingatan itu sendiri adalah pembawa jiwa. Ketika Anda hidup dengan cara manusia, Anda suka makan zonzi. Ketika Anda ada dalam bentuk data, Anda masih suka makan zonzi, kata Zero. Semua yang Anda miliki akan berlanjut. Petik 2. Wang Shengzi terbatuk ringan, lalu memperlakukan dirinya dengan selimut berlutut dan tersenyum, tapi aku tidak akan bisa makan kue pada waktu itu. Tiba-tiba berkata pada saat itu Anda akan menemukan diri Anda melihat dunia yang lebih luas, dan Anda secara pribadi dapat mengendalikan keadilan yang Anda harapkan. Wang Shengzi dengan ringan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Cita-cita yang saya persembahkan untuk kehidupan ini adalah tidak membiarkan inferioritas manusia mempengaruhi keadilan, membiarkan orang yang bersalah disalahkan, dan membiarkan orang yang tidak bersalah menyingkirkan ketidakadilan. Namun, saya juga seorang manusia dan saya juga memiliki kelemahan, jadi jika saya hidup dalam bentuk lain dan mengendalikan tatanan masyarakat manusia, maka masih manusia yang bertanggung jawab atas keadilan. Suatu hari, saya juga mungkin menjadi orang yang mengganggu keadilan. 0. Apakah Anda mengerti bahwa ini bertentangan dengan cita-cita saya? Wang Shengzi mendorong roda kursi rodanya dan berjalan menuju lift. Hidup memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, hanya datang, jangan membujuk saya. Kembali ke tempat Ren Xiaosu. Aku akan belajar sihir, Ren Xiaosu berkata dengan tegas, duduk di dekat api unggun. Dia memandang Mego dengan mata terbuka lebar, jenis itulah yang secara langsung belajar bagaimana melepaskan sihir. Meige sedikit panik di hati Ren Xiaosu, tidakkah kamu mengatakan kamu harus membaca rencana induk sihir dulu? Mengapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Tidak ada penundaan, kata Ren Xiaosu sembarangan, aku bisa belajar ilmu sihir sambil membaca buku, dan melakukan keduanya. Liu Ting berbisik kepada Li Gongguo, lihat apa yang saya katakan, dia bersikeras bahwa membaca hanya tamparan di wajah, tidak benar-benar mudah dipelajari. Lelaki di sampingnya, Li Chenggong, juga berbisik, sebelum saya mengatakan ingin membaca buku, saya pikir itu adalah seorang pasien, tetapi saya tidak berharap lebih langsung daripada kita. Li Gongcheng dan Liu Ting sangat bersemangat untuk sihir, tetapi mereka tidak harus belajar untuk melemparkan mantra secara langsung seperti Ren Xiaosu. Meige dengan sabar meyakinkan, kamu tidak memiliki mata sungguhan, bahkan jika aku mengajarimu mengucapkan mantra, kamu tidak bisa berlatih. Tidak masalah, kata Ren Xiaosu. Mego kaget saat itu, apa masalahnya? Mata yang benar-benar nyata adalah kunci ilmu sihir, Anda bahkan tidak memiliki benda ini, bukan masalah. Bahkan jika kamu ingin belajar ilmu sihir, kamu harus memperhatikan langkah demi langkah, kata Megan, jangan terlalu cemas. Pertama-tama, jika kamu ingin belajar nyanyian, kamu harus terlebih dahulu mempelajari bahasa penyihir. Tentu saja aku tidak menargetkan kamu, Li Prestasi dan Liu Ting baru saja mulai mempelajari bahasa penyihir. Semua mantra sihir terdiri dari bahasa penyihir, di negara sihir yang asli. Semua orang benar-benar menyimak channel Dongeng Donghua dan berbicara bahasa ini. Akibatnya, populasi asing Cina dan Turki secara bertahap menjadi 80%, dan bahasa Cina menjadi populer. Lingua Franca. Belakangan, ketika para penyihir memikirkannya,
mereka perlahan-lahan mengangkat bahasa penyihir menjadi bahasa kaum bangsawan. Ini berarti bahwa hanya mereka yang dapat berbicara dalam bahasa penyihir adalah bangsawan sejati, dan mereka telah banyak meningkat, dan para penyihir juga menikmati perasaan ini. Saat ini, bahasa penyihir hanya dapat dipelajari oleh penyihir dan anggota keluarga kerajaan dunia sekuler. Bahkan, Ren Xiaosu berpikir bahwa para penyihir itu bodoh dan membuat orang-orang mereka kehilangan bahasa mereka, yang tidak jauh berbeda dengan melepaskan budaya mereka. Juga, tidak heran budaya Middle Earth dapat dengan cepat menyerang negara penyihir, karena para penyihir itu sendiri tidak memperhatikan budaya mereka sendiri. Ren Xiaosu memandang Li Gongcheng dan Liu Ting, mengapa Anda berdua baru mulai belajar bahasa penyihir? Bukankah kamu sibuk bekerja sebagai domba 2 tahun lalu? Gumam Li Chenggong. Ren Xiaosu menyaksikan Mei Ge berhenti berbicara. Dia ingin mengatakan bahwa dia tidak berencana untuk mempelajari bahasa sihir sama sekali. Lagi pula, dia berlari tanpa mengucapkan mantra dari awal. Tetapi terlalu canggung untuk memikirkannya, dan jika Anda ingin menembus organisasi penyihir, Anda harus selalu belajar bahasa sehari-hari. Ya, mulailah belajar sekarang, kata Ren Xiaosu kepada Mei Ge. Kamu bilang, bagaimana cara belajar bahasa sihir lebih cepat? Mego memikirkannya dan berkata, saya punya pengalaman dalam hal ini, selama Anda berbicara semua bahasa sihir yang Anda pelajari setiap hari. Bab 1086, Rahasia Batu Terampil. Karena ayahku selalu mengejar impian penyihir, dia menguasai bahasa lebih awal, sehingga aku juga belajar darinya sejak aku masih kecil, Mego menjelaskan. Pada awalnya, dia mengajari aku tata bahasa dulu, tapi ini masalahnya. Penelitiannya terlalu lambat. Butuh waktu 1 tahun bagi saya untuk belajar pengucapan bahasa penyihir. Tapi kemudian, ayahku mulai berbicara kepadaku dalam bahasa penyihir. Dalam kehidupan sehari-hari, selama aku menggunakan Middle Earth, dia akan mengalahkanku. Setelah 3 bulan, aku bisa berkomunikasi dengannya dalam bahasa penyihir, kata Mego. Jadi bahasa sebenarnya tidak sulit dipelajari, terutama bahasa yang diucapkan, dan pelepasan sihir hanya perlu diucapkan, tanpa belajar bagaimana menulisnya. Ren Xiaosu mengangguk dengan sadar, ini seperti anak yang belajar berbicara, dan jelas dia tidak bisa menulis sepatah kata pun, tetapi itu tidak menghalangi komunikasi. Kalau begitu, dengan cara ini, Mego, kamu bertanggung jawab untuk mengajar, dan aku bertanggung jawab untuk pengawasan. Keduanya, Mei Gexin mengatakan bahwa anak ini bahkan tidak meneriakkan kata dewasa. Dia bertanya dengan tak berdaya di dalam hatinya, kamu mengawasi mereka. Bagaimana kamu mengawasi? Jangan bilang ayahmu akan memukulmu ketika aku masih kecil, aku juga bisa mengalahkan mereka, kata Ren Xiaosu dengan serius. Liu Ting langsung marah, siapa yang akan memanfaatkannya? Bukankah aku analogi? Ren Xiaosu berkata dengan enggan, jika tidak ada yang memaksamu untuk belajar, kapan kamu akan menjadi penyihir? Bagaimana dengan Anda, siapa yang akan mengawasi Anda? Liu Ting mengangkat suaranya, tidakkah Anda juga ingin menjadi penyihir? Jika Anda berbicara Middle Earth, kami dapat mengalahkan Anda. Ren Xiaosu meminta maaf dengan kagum, tidak ada yang lain, setidaknya Anda domba, domba punya keberanian. Seluruh orang Liu Ting tidak baik di tempat. Apakah ini membanggakan? Dia juga ingin mengatakan sesuatu. Hasilnya adalah Li Guogong menariknya dan menunjuk pada mata panda di wajahnya. Liu Ting tiba-tiba putus asa lagi. Pada saat ini, Mei Ge berbicara, dan dia dengan sabar berkata kepada Ren Xiaosu, kamu juga harus memperbaiki sikap belajarmu. Oke, Ren Xiaosu dengan enggan berkata, aku tidak bisa bahasa Timur Tengah lagi. Kapan ini akan dimulai? Besok saja. Mei Ge tersenyum, sebenarnya mantra itu tersembunyi di dalam kata-kata kehidupan ini. Lihatlah api unggun di depan kita. Dalam bahasa sihir disebut api unggun. Di antaranya, api adalah mantra bola api ajaib kecil. Bagaimana dengan bola api besar itu? Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah melihat Ren Xiaosu sangat ingin belajar, Mei Ge berkata sambil tersenyum, mantra bola api adalah api yang membakar. Ternyata, Ren Xiaosu mengangguk. Dia mengatakan akan butuh lebih dari 1 detik untuk membaca mantra sebelum dia bisa mengeluarkan bola api.
Tidak heran ksatria itu mengalahkan penulis master sihir. Sekarang penyihir manapun berani memberi Ren Xiaosu sedetik, yang pasti cukup baginya untuk membunuh lawan 3 atau 4 kali. Jika waktunya lebih lama, aku takut kastil akan dihancurkan untuknya. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, bisakah kamu menunjukkan bola api kecil kepada kami? Apa yang dikatakan Ren Xiaosu adalah untuk melihat sejauh mana bola api kecil Mek. Bukankah itu dalam rencana induk sihir? Jika tidak ada mantra melantunkan mantra, itu akan mengarah pada sihir yang tidak terkendali dan mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan mental. Oleh karena itu, dia harus tahu apa bola api kecil yang normal sebelum dia tahu betapa bola api itu tidak bisa dikendalikan. Setelah memikirkannya, Mego memperagakannya, dan melihat bahwa setelah Mego mengucapkan mantra itu dengan pandangan sejatinya, bola api besar dengan kepalan tangan melayang ke kejauhan. Baik Li Gongcheng dan Liu Ting menyaksikan arah bola api bersinar terang, berpikir betapa bagusnya jika mereka bisa melepaskan sihir ini suatu hari. Namun, apa yang dipikirkan Ren Xiaosu adalah dia baru saja merasakan suhunya saja. Jujur saja, bola api kecil ini mungkin tidak ada hubungannya dengan dia. Dan bola api juga sedikit lebih lambat, hampir kecepatan orang normal melempar batu dengan keras, Middle Earth, tetapi setiap orang baik yang menarik diri dapat menghindari hal ini. Setelah semua orang di Middle Earth diukur dengan menyembunyikan peluru. Kuat atau lemah? Tentu saja, lintasannya tersembunyi. Ren Xiaosu berkata, bagaimana dengan bola api besar itu? Akibatnya, Meige menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan menembak. Saya tidak akan melepaskan. Ren Xiaosu membeku sejenak, apakah kamu bajingan? Saya pikir bola api besar mengatakan bahwa bola api besar bukanlah sihir yang sangat sulit, bagaimana dengan Anda? Wajah Mego memerah, tetapi dia menjelaskan dengan serius, setiap penyihir harus memilih arah latihannya sendiri, tidak semua ilmu sihir harus dipelajari. Ren Xiaosu dengan aneh berkata, bagaimana maksudmu? Kamu tahu? Aku belajar teknik mengikat angin dan teknik mengikat bumi, dan aku sudah berlatih selama setahun penuh, dan aku baru bisa menampilkan mantranya, Mego menjelaskan. Kamu tahu aku berlatih tahun ini. Berapa kali? Ribuan kali. Awalnya saya akan merasa pusing dan berlatih 2 kali sehari. Sampai kemudian, setelah banyak meditasi, situasinya berangsur-angsur membaik. Jadi, berapa banyak penyihir yang bisa menyimak channel Dongeng Donghua dan dihabiskan untuk semua sihir? Ketika semua penyihir menjadi penyihir, mereka harus membuat pilihan sendiri. Jenis penyihir apa yang Anda pilih? Anda harus menempuh jalan ini sehingga Anda memiliki kesempatan untuk menjadi penyihir hebat dalam hidup Anda. Apa teknik mengikat tanah selama beberapa dekade? Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu. Cukup menahan lusinan gladiator sepertimu, kata Mega bangga. Ren Xiaosu tiba-tiba menyadari bahwa itu dia tidak tahu mantra dan dia bisa melepaskan sihir langsung dengan mata penglihatan sejati. Tidak heran ia merasa bahwa teknik pengikatan tanah Mego agak lemah, dan kemampuan aktingnya hampir bebas. Penulis adalah karena tidak terlalu lama bagi Mego untuk menjadi seorang penyihir. Sudah terlambat untuk menguasai teknik ini dan sedikit latihan. Oleh karena itu, sihir harus dipraktekkan lebih dari 1000 kali sebelum dapat digunakan secara normal, dan itu akan menjadi lebih kuat ketika jumlah latihan meningkat. Tetapi kekuatan spiritual penyihir terbatas, jadi Anda harus memiliki latihan selektif, mempraktekkan masing-masing dari 10 ilmu sihir 1000 kali, maka Anda masih ayam yang lemah. Tetapi Anda harus berlatih sihir 10.000 kali, maka Anda adalah seorang penyihir besar. Mega berkata dengan sabar, saya memilih penyihir kontrol, jenis sihir yang sama memiliki efek memotong jenis sentuhan, yang dapat menghemat waktu latihan. Sebagai contoh, jika saya berlatih perbudakan angin 1000 kali, itu dapat dilepaskan. Maka saya akan mempelajari teknik perbudakan tanah. 800 kali, itu bisa berhasil dilepaskan, mungkin ini adalah metafora. Jika suatu hari Anda menjadi penyihir, maka Anda harus membuat pilihan seperti itu. Hidup ada batasnya. Ada banyak orang dalam organisasi penyihir ini yang berspesialisasi dalam 1 atau 2 ilmu sihir, tetapi mereka adalah penyihir yang sangat kuat, lanjut Mego. Dalam dialek bumi tengah Anda, ini disebut satu trik segar untuk dimakan di langit.
Pada saat ini, Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa dia mungkin mengerti apa batu terampil di toko itu untuk. Bab 1087. Penyihir Jenius. Tentu saja, aku tidak membiarkanmu memilih hanya satu jenis sihir dalam hidupmu. Misalnya, bola api kecilku di dalam alat pemadam api adalah untuk pertahanan diri dan dapat menyebabkan pembunuhan yang efektif, jelas Mego. Meskipun kelas kontrol adalah jurusanku, tetapi dalam keadaan normal, seorang penyihir biasa sepertiku, satu master dan sepasang dua jenis sihir, satu untuk membantu dan satu lagi untuk membunuh. Kalau begitu kenapa kamu tidak berlatih pemadam kebakaran? Bukankah itu sihir yang lebih merusak layak untuk berlatih keras? Tanya Ren Xiaosu penasaran. Mega berkata dengan senyum pahit. Karena banyak mantra canggih dalam sistem kebakaran sangat tidak stabil, saya perlu peta meditasi yang cocok, dan saya hanya seorang penyihir marginal. Dan tidak ada yang mau mengajari saya peta meditasi mantra canggih dalam sistem kebakaran. Ren Xiaosu yang kedua memahami bahwa ia juga telah melihat pada master plan sihir sebelumnya, kombinasi mantra-mantra dan peta meditasi adalah untuk menstabilkan elemen. Dengan kata lain, organisasi sihir sebenarnya mengendalikan banyak peta meditasi sihir tingkat tinggi, untuk menghalangi kemajuan para penyihir marginal. Dengan demikian membagi kelas-kelas dalam organisasi. Jadi, keluarga-keluarga dengan warisan kuno di organisasi sihir akan terus berkembang, bukan? Tanya Ren Xiaosu. Ya, Mego mengangguk. Penyihir biasa hanya dapat digunakan sebagai sisa makanan. Namun, ada cara lain untuk mendapatkan peta meditasi tingkat tinggi, misalnya. Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, apakah Anda pernah memikirkan hal seperti itu? Mego menggelengkan kepalanya, aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke. Lalu apakah Anda pernah berpikir bahwa Anda hanya perlu berlatih teknik bola api kecil untuk seumur hidup? Apakah ini akan membuat Anda sangat kuat? Ren Xiaosu bertanya. Sangat menarik untuk memikirkannya. Mei Ge menjelaskan dengan air mata dan tawa, Anda berlatih teknik bola api kecil dalam hidup Anda, yaitu, kekuatan orang lain untuk berlatih 1000 meteorit jatuh. Saya memang mengatakan bahwa beberapa orang berlatih hanya satu sihir dalam hidup mereka, tetapi mereka semua berlatih tingkat tertinggi. Siapa yang bisa berlatih bola api kecil? Ternyata ini masalahnya, Ren Xiaosu mengangguk. Seberapa kuat penyihir yang paling kuat? Dikatakan bahwa bintang meteorit dapat menghancurkan kota pasar, tetapi itu adalah pendahulunya hampir 200 tahun yang lalu. Dialah yang memimpin organisasi sihir untuk selamat dari bencana. Sebuah buku dengan singkat mencatat hidupnya, Mei Ge berkata, tapi dia sepertinya bukan berasal dari keluarga bangsawan, jadi organisasi penyihir itu sengaja mengurangi pengaruhnya. Lalu berapa kali dia harus berlatih meteorit? Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tercatat dalam buku itu dia sudah berlatih 90.000 kali, kata Mega. Ren Xiaosu membeku sejenak, berapa banyak kota yang harus dihancurkan. Itu bukan praktik dalam kenyataan, Mei Ge tidak bisa menahan tangisnya, di dunia meditasinya sendiri, kita semua berlatih di dunia meditasi. Aku berkata, bisik Ren Xiaosu, apakah ini masih dipraktikkan di dunia nyata? Namun, sisi lain hanya menghancurkan kota pasar, dan dibandingkan dengan penghancur penghalang mereka sendiri, itu hampir berarti. Tunggu, Ren Xiaosu mengingat teknik jatuh bintang meteorit, kenapa dia selalu merasa begitu akrab. Dia tiba-tiba membuka garis sihir yang dia pegang dan membalikkannya, lalu menutupnya lagi. Mego bertanya-tanya, ada apa? Tidak apa-apa, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya dengan santai. Namun, hati Ren Xiaosu sudah mulai berfluktuasi, ia mengatakan bagaimana perasaannya bahwa teknik jatuh bintang meteorit begitu akrab, karena penulis master sihir ini selalu suka mengatakan. Sebagai contoh, teknik jatuh bintang meteorit yang terbaik untuk saya bagaimana dengan. Ditulis bersama, penulis Master of Witchcraft adalah penyihir jenius, penyihir terhebat di mulut Mek. Dan kesatria itu, Ren dia melakukan tur dengan santai dan mengalahkan penyihir terhebat dalam sejarah negara penyihir. Tentu saja, ketika Ren dia mengalahkan penyihir itu mungkin masih sangat muda, tetapi setelah dia dipukuli, dia merasa sakit dan marah, jadi dia menjadi guru. Penyebab dan akibat ini membuat Ren Xiaosu berpikir itu agak ajaib.
Jika sebuah batu yang terampil mewakili praktik sihir, maka Ren Xiaosu sekarang memiliki 90.000 koin syukur. Yang berarti bahwa ia dapat menukar koin syukur dengan mengejar kehidupan penyihir hanya dalam 1 jam, sebanding dengan penyihir hebat itu. Kali ini, bahkan Ren Xiao terkejut, karena dia tidak berharap bahwa koin penghargaan yang terakumulasi dalam rencananya Daxing Northwest 2.0 dapat digunakan sedemikian besar. Menurut pernyataan Mego sebelumnya, seorang penyihir telah bekerja keras selama 10 tahun dan melepaskan puluhan ribu sihir sebelum ia dapat dianggap sebagai penyihir hebat dengan nama keluarga di sebuah organisasi. Jadi Ren Xiaosu dapat menggantung 90% dari organisasi penyihir dalam 1 malam sekarang. Namun, Ren Xiaosu memikirkan hal itu. Faktanya, dia sekarang memiliki cukup sarana. Atas dasar memahami organisasi penyihir, apakah dia benar-benar membutuhkan begitu banyak keterampilan tingkat penyihir? Mungkin, seperti penyihir terkuat yang dikatakan oleh Mego, Anda hanya bisa berlatih 1 sihir sebagai keterampilan pembunuh dalam hidup Anda. Dia dulu diam-diam iri kepada Li Shentan dan Zhou Yingsui secara diam-diam, dia punya kemampuan yang kuat untuk menyakiti kelompok, tetapi dia tidak melakukannya. Sekarang, bisakah akhirnya diselesaikan di negara penyihir? Tentu saja, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu sekarang. Anda harus memilih sihir dengan level yang sama dengan teknik jatuhkan bintang meteorit dan menghancurkan batu yang terampil. Kemudian ketika saya kembali ke barat laut, saya bisa menjadi tuan dan berdiri tegak di depan pelayan saya. Selain itu, jika Anda menghancurkan semua 90.000 batu terampil pada sihir, Anda sudah bisa berjalan menyamping di negara sihir saat ini. Namun, ini belum pasti. Ren Xiaosu duduk di sebelah api unggun dan tiba-tiba bertanya pada Mego, sekarang di organisasi sihir, benar-benar tidak ada orang yang bisa menandingi penyihir berbakat. Ya, kata Mego. Austria, Ren Xiaosu mengistirahatkan pikirannya, tidak perlu bertarung, dia sudah menang. Terlepas dari bagaimana sebenarnya, bagaimanapun, menang dulu dan kemudian bicara. Ketika semua orang mensubscribe channel Dongeng Donghua, mengantuk, Ren Xiaosu mengambil kesempatan untuk kembali ke tendanya dan menunggu dengan sabar. Perlahan, dengkuran Mego dan kedua domba itu datang, dan Ren Xiaosu mengeluarkan mata hitamnya yang asli dari istana. Apakah Anda ingin mencoba bola api kecil terlebih dahulu? Mata Ren Xiaosu bersinar. Tetapi ini adalah keterampilan yang dapat diperoleh tanpa menghabiskan keterampilan tingkat sempurna untuk mempelajari peta. Betapa segar itu. Ren Xiaosu telah mengalami terlalu banyak pertempuran, jadi dia sangat memahami betapa pentingnya menjadi lebih terampil. Namun, Mego juga mengatakan bahwa akan membutuhkan 1000 kali untuk melepaskannya. Apakah Ren Xiaosu memikirkan berapa kali dia bisa berlatih malam ini? Bagaimanapun, kekuatan mental tidak bisa digunakan. Dengan cara ini, saya takut bisa menggunakan bola api kecil dalam beberapa hari. Hanya saja, apa mantra bola api kecil itu? Ren Xiaosu tidak memiliki ingatan Wang Yun, dan Mego berbicara bahasa asing lagi. Untuk sesaat, dia tidak ingat bagaimana cara membaca api. Ren Xiaosu tetap diam untuk waktu yang lama, lalu mengambil visi sejatinya dan dengan ragu berkata, "Hai." Tiba-tiba Ren Xiaosu merasa bahwa kekuatan mentalnya dengan cepat dibagi menjadi visi yang nyata. Segera setelah itu, terdengar suara ledakan dari arah tenda domba di sebelah. Li Chengli, berbohong. Liu Ting, palung berbohong. Bab 1088, Gerbang Dunia Baru. Malam ini benar-benar merupakan kejutan bagi Mego. Saya tidak bisa tidur di tengah malam, dan ditarik oleh Ren Xiaosu untuk bertanya tentang sihir, dan bahkan memberi Ren Xiaosu ilmu pengetahuan sihir mereka. Sekarang sulit untuk mendapatkan sedikit rasa kantuk, ini hanya terjaga dan terbangun oleh 2 palung yang berbaring, itu terlalu infiltrasi. Jadi Mago cepat-cepat keluar dari tenda untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dia bahkan memegang penglihatannya yang sebenarnya di tangannya untuk bertemu musuh. Namun, ketika dia keluar dari tenda, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada lubang ekstra besar di tempat di mana 2 orang domba mendirikan tenda. Dan orang-orang domba dan tenda terjebak di dalam lubang besar. Lubang itu berdiameter sekitar 4 meter dan kedalaman sekitar 3 meter ketika Megaut berjalan ke tepi lubang.
Ia bisa melihat dua orang domba dengan wajah abu-abu dan sedang memandangi diri mereka sendiri. Apa situasinya? Mego bertanya dengan cemas. Apakah kamu diserang? Kedua domba itu tampak terpana. Tidak ada, kami tertidur ketika kami tertidur. Begitu suara itu jatuh, saya melihat Ren Xiaosu membawa tongkat kayu yang saya tidak tahu di mana menemukannya. Ada apa? Apa situasinya? Apakah ada musuh? Di mana musuh? Serangkaian pertanyaan ini membuat Li Gongguo, Mei Ge, dan Liu Ting semua terkejut, dan hanya membiarkan Ren Xiaosu berkata lagi, "Jangan takut, ini aku." Kedua domba itu segera dipindahkan. Meskipun bocah setengah baya ini biasanya sangat sombong, dia masih akan membantu mereka pada saat genting. "Terima kasih, kami baik-baik saja," kata Li Chengli, "tapi kami berdua tidak tahu apa yang sedang terjadi." "Terima kasih atas pencapaian dari Li, +1. Ren Xiaosu mengulurkan tangannya dengan anggun, dan menarik kedua domba itu keluar dari lubang, sementara Mei Ge berjalan di sekitar lubang 2 kali. Bentuk lubang bundar ini sangat rapi, dan sepertinya seseorang telah melemparkannya. Seperti sihir, apakah Anda diserang oleh penyihir? Ren Xiaosu meniadakan, hutan belantara dan hutan belantara ini, di mana penyihir itu, tidak mungkin penyihir berakar rumput lain yang ditekan ke perbatasan seperti Anda. Mei Ge tidak memiliki udara yang baik, Anda juga pengikut saya, tidak bisakah Anda lebih sopan ketika Anda berbicara dengan saya? Tapi apa yang Anda katakan masuk akal, tidak ada penyihir lain di tempat ini, dan saya belum pernah melakukan sihir ini. Saya mendengarnya. Apa sih sihirnya? Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu. Perangkap bumi, batu pecah, tembok bumi, DLL, Mego menjelaskan. Meskipun lubang ini terdengar sedikit terkait dengan perangkap bumi, itu sebenarnya menjebak orang dengan pasir apung, tidak sama sekali. Sebelah sini. Jadi, Ren Xiaosu menyimpulkan, ini mungkin bahwa tenda diletakkan di atas sebidang tanah kosong. Meskipun tanah terlihat datar, tanahnya benar-benar kosong, dan kemudian tidak tahan dengan beban keduanya. Tiba-tiba runtuh, dan jika ada penyihir yang menyerang secara mengejutkan, maka para domba ini akan diizinkan untuk hidup. Penjelasan ini lebih masuk akal daripada sihir, kata Megan buruk. Oke, tidurlah. Nah, untuk mencegah seseorang dari menyelinap masuk, mari kita berjaga-jaga, kata Ren Xiaosu. Hati Mego menghangat, sulit. Pada saat ini, Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya lagi, oh, bagaimana mantra bola api kecil itu dibaca? Kata-kata Mei Ge berputar-putar, api, ada apa? Hahaha, tidak apa-apa, Ren Xiaosu mendesak Mego untuk pergi tidur, berpikir bahwa dia telah mengucapkan mantra yang salah, dia seharusnya tidak menyapa. Hanya saja Ren Xiaosu berbisik diam-diam di hatinya saat ini. Lubang tanah pasti ada hubungannya dengan para pemainnya, tetapi masalahnya adalah, dia tidak membaca mantra itu, bagaimana para pemeran itu berhasil. Apa prinsipnya? Selain itu, Mei Ge tidak mengatakan bahwa sihir harus dipraktekkan ribuan kali sebelum dapat sepenuhnya dirilis untuk mempengaruhi dunia luar. Bagaimana dia bisa mengucapkan mantra sekali, dan berhasil jika terkena kesalahan? Tanda seru. Tapi penyihir orang lain meneriakkan bola api dan bola api besar dan bola api hei, mengapa ada lebih banyak lubang? Tanda seru. Apakah Anda tidak sengaja membuka dunia baru? Ren Xiaosu berpikir dengan hati-hati. Pada prinsipnya, penyihir menggunakan mata penglihatan nyata sebagai alat untuk menyingkat kehendak rohaninya. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa penyihir mengatakan bahwa bahasa penyihir dapat dimobilisasi, tetapi dia, Northwesterner, tidak dapat memobilisasi ketika dia berbicara bahasa Cina. Dunia ini adil, dan penyihir tidak memiliki lebih banyak daging daripada orang Northwestern. Tanda seru. Karena itu, setiap orang memiliki kehendak spiritual, dan saat ini, orang-orang di bumi seperti Li Shentan dan Zhou Yingsui, yang mampu menghancurkan kota, ditempatkan di organisasi sihir, yaitu seorang jenius yang bertemu setiap 200 tahun. Lebih buruk dari penyihir. Kuncinya terletak di mata nyata, selama benda ini ada di tangan, Anda bisa mengucapkan mantra. Penyihir menggunakan kata-kata penyihir sebagai mantra,
itu karena mereka memiliki pendahulu yang tak terhitung jumlahnya yang telah menjelajahi aturan bahasa penyihir. Bahkan, orang Cina juga bisa menggunakan mantra, tetapi tidak ada yang meringkas jenis sihir apa yang bisa dibuang. Ren Xiaosu sangat ambisius untuk sementara waktu, bertanya-tanya apakah dia akan menjadi marsal di Northwest. Haruskah dia membantu orang-orang Northwest untuk mensubscribe channel Dongeng Donghua dan mengemas kembali beberapa mata nyata sebagai souvenir, dan kemudian membuka era sihir besar di Northwest? Sehingga banyak orang awam juga dapat menguasai supernatural kekuasaan. Ini adalah salah satu inti dari paket Daxing Northwest 3.0. Tidak peduli seberapa besar lingkarannya, Daxing Northwest adalah akhir dari rencana tersebut. Tapi sebelum itu, Anda juga bisa meringkas apa yang bisa Anda buang dengan bahasa Cina sebagai mantra. Tentu saja, saya harus menjauhi orang-orang domba lain kali. Meskipun kedua produk ini berbisik dan mengobrol sepanjang waktu, saya benar-benar harus berhati-hati bahwa sihir telah bermain untuk dua orang ini dan itu tidak baik. Ketika Mei Ge, Li Gongcheng, dan Liu Ting semua tertidur, Ren Xiaosu pura-pura pergi ke toilet, dan kemudian mengambil kesempatan untuk lari ke suatu tempat beberapa ratus meter jauhnya. Dengan hati-hati mengambil visi sejatinya lagi. Bahasa Mandarin apa yang harus saya gunakan untuk mencoba mantra? Sekarang ada petunjuk, dan tidak ada pola. Ren Xiaosu terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian dengan hati-hati berteriak, meteorit surgawi. Tidak ada tanggapan. Panggil naga. Tidak ada tanggapan. Tinju bintang berlian. Tidak ada tanggapan. Lompat lagi dan lagi. Tidak ada tanggapan. Tidak ada hasil dari ketiadaan. Tidak ada tanggapan. Kegelapan cencang. Masih tidak ada jawaban. Wajah Ren Xiaosu tiba-tiba terkulai. Dia baru saja berpikir untuk meminta orang-orang Northwestern membaca mantra dalam bahasa Mandarin. Sekarang dia bahkan tidak bisa mencoba mantra. Setiap kata yang kuat ini tidak dapat memicu sihir, bagaimana saya bisa mengucapkan mantra? Apakah Anda menyebut selamat karena menjadi kaya? Ren Xiaosu bergumam. Namun, begitu suara itu jatuh, Ren Xiaosu mendengar teriakan dari arah api unggun. Liu Ting, palung berbohong. Li Chengli, berbohong. Mego, bohong. Ren Xiaosu tiba-tiba membeku, selamat membuat uang. Alhasil, terdengar sorak-sorai kegirangan tak jauh dari situ. Ren Xiaosu benar-benar terkejut, apakah sangat berbahaya untuk ikut menulis mantra Cina? Tunggu, apakah ada masalah dengan mantra ini, atau apakah dia masalah? Bab 1089, Ketulusan. Terlepas dari apa yang salah dengan mantra Cina, Ren Xiaosu sekarang lebih khawatir tentang apakah Mek ada hubungannya atau tidak. Bagaimanapun, Mei Ge adalah tokoh kunci dalam penetrasi organisasi penyihir. Jika produk ini hilang secara tidak sengaja, rencana untuk Daxing Northwest 3.0 mungkin harus disesuaikan kembali. Dan kuncinya adalah bahwa setelah turun selama beberapa hari, Ren Xiaosu berpikir bahwa Mei Ge tidak buruk, dan dia juga membawa atribut maskot, yang sangat cocok untuk kembali ke Daxing Northwest. Jadi, bagaimana kawan laten seperti itu bisa mati? Ren Xiaosu bergegas kembali, berlari dan mengangkat celananya, seolah-olah dia baru saja selesai menggunakan toilet. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saya melihat bahwa tenda di samping api unggun telah menghilang, dan Mei Ge dan kedua domba itu semua tertahan di tanah, hanya kepala mereka yang keluar, dan mereka memandang Ren Xiaosu dengan cemas. Ada apa denganmu? Ren Xiaosu penasaran. Itu tidak berpura-pura, dia benar-benar tidak tahu sihir apa yang telah dia lakukan. Ketika Mego melihatnya mendekat, dia tiba-tiba berteriak, jangan mendekat, pasti penyihir datang di dekatnya dan diam-diam menghitung kita, hati-hati sendiri. Ketika mengatakan ini, Mei Ge selalu melihat ekspresi Ren Xiaosu, dan ingin melihat apa yang terjadi dari Ren Xiaosu. Pada saat ini, Ren Xiaosu tiba-tiba berbalik dan berteriak, siapapun yang berani diam-diam menghitung Tuan Mego. Mego melihat ke arah dia menoleh. Dalam bayang-bayang malam, sesosok tubuh bertopeng putih berbalik dan bergegas pergi. Ren Xiaosu ingin mengejar masa lalu, tetapi mendengarkan Mei Ge berteriak, jangan mengejar, dia penyihir, kamu bukan lawannya. Tunggu, kamu sembunyikan dulu, hati-hati karena dia diam-diam menghitungmu, kata Mega,
penyihir ini tidak tahu apa asalnya, dan artinya sedikit kejam. Ren Xiaosu berkedut di sudut mulutnya ketika dia mendengar ini, dan berkata dengan cepat, apa yang harus kamu lakukan jika aku ingin bersembunyi? Aku harus menyelamatkanmu. Jika dia diam-diam menghitungmu di belakang. Ren Xiaosu meraung, tidak, aku akan menyelamatkanmu dulu. Mei Ge segera tersentuh, Ren Xiaosu, dapat menjadikan Anda sebagai pengikut pribadi saya, adalah keberuntungan terbesar dalam hidup Mei Ge, terima kasih. Terima kasih dari Mego, +1. Li Gongli juga berkata di samping, aku tidak akan pernah memberitahumu hal-hal buruk di belakangmu. Liu Ting juga malu. Jangan katakan ini sebelum kamu pergi, penyihir itu seharusnya tidak kuat sekarang, jadi dia melarikan diri ketika dia melihatku, kata Ren Xiaosu hati-hati, dan mendekat dengan hati-hati. Lalu menarik ketiga Mego dari tanah satu persatu. Keluar. Kemudian keempatnya tidak punya waktu untuk berkemas dan melarikan diri dengan liar ke arah barat. Pada saat ini, Mei Ge tidak lagi meragukan Ren Xiaosu, dan masih ada jejak penyesalan di hatinya, mengapa dia meragukan orang baik. Aku sendiri terlalu banyak. Mei Ge berlari dan berkata sambil berlari. Ren Xiaosu, kamu dapat yakin bahwa mulai sekarang aku akan mencoba yang terbaik untuk mengajarimu ilmu sihir. Kamu tidak punya uang untuk membeli mata yang nyata. Tidak masalah. Tunggu aku untuk mengumpulkan pajak selama beberapa tahun di negeri ini beli untukmu. Li Gongli juga mengatakan di samping, kamu adalah penyelamat kami sekarang. Sebelum saya mengatakan bahwa jika Anda membuka batu, Anda dapat memberikan mata yang sangat nyata dan memberikannya kepada Anda. Itulah yang saya sewenang-wenang, tetapi saat ini saya dengan sungguh-sungguh berjanji Anda, jika Anda tidak memiliki mata ekstra nyata, saya tidak akan bisa melepaskan sihir dalam hidup saya. Liu Ting berkata dengan terengah-engah, aku juga. Sudah selesai, Ren Xiaosu tidak bisa menahan tangis, tetapi itu membuatnya sedikit malu. Melihat Ren Xiaosu tidak mempercayainya, Li Chengbong sangat ingin bahwa dia cemas, apakah kamu tidak percaya padaku? Aku percaya, Ren Xiaosu berjanji dengan santai. Li Guosheng sangat ingin melihat Ren Xiaosu atau asal-asalan, saya akan memberi Anda uang batu secara langsung, Anda membelinya sendiri. Ren Xiaosu tertegun sejenak dan dengan malu-malu berkata, kamu mengatakan sesuatu dengan tiba-tiba, tapi itu bukan tidak mungkin. Awalnya, Mei Ge, Li Gongcheng, dan Liu Ting sedikit curiga terhadap Ren Xiaosu, setelah mereka mengalami kecelakaan, mereka memilih Ren Xiaosu untuk pergi ke toilet. Kebetulan sekali. Tapi setelah topeng putih muncul, semua orang segera menyimak channel Dongeng Donghua dan menghilangkan keraguan mereka. Pertama, Ren Xiaosu memang aborigin pertengahan dan tidak pernah terkena sihir. Kedua, Ren Xiaosu tidak memiliki penglihatan yang nyata dan tidak bisa melepaskan sihir sama sekali. Apalagi si pembunuh sudah muncul, itu topeng putih. Pada saat ini, Ren Xiaosu sedang memikirkan sebuah pertanyaan. Bagaimana sihirnya terlihat seperti memiliki mata yang panjang, seperti memiliki fungsi penguncian. Ketika dia berlari, dia bertanya, apa yang baru saja kamu alami? Awalnya tidur, kami tiba-tiba merasa bahwa tenda itu roboh ke tanah, dan di sekitar tenda itu berubah menjadi pasir apung, kata Mego. Kami jauh, dan teknik perangkap baru telah dimulai lagi. Apakah itu jatuh ke tanah? Ren Xiaosu diam-diam menulis. Ternyata ucapan selamat karena membuat kekayaan sama dengan perangkap tanah. Metode penyihir ini sangat jahat. Dia mengubur hidup kita yang sulit dan hanya menunjukkan kepalanya, dan dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Li Gongcheng mengeluh, bagaimana bisa ada penyihir jahat seperti itu. Ren Xiaosu mengedutkan sudut matanya. Perasaan seperti ini bahwa dia dimarahi dan masih tidak bisa mengembalikan mulutnya sangat buruk. Dia segera mengubah topik pembicaraan, oleh Xiao Mei, bagaimana tingkat sihir. Mei Ge tidak lagi terjerat dengan nama Xiao Mei saat ini. Lagi pula, Ren Xiaosu baru saja menyelamatkan hidupnya, dan sekarang dia terlihat agak terlalu baik. Dia memikirkannya dan berkata, ini sangat kuat, lebih baik daripada aku. Kenapa? Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun ground trapping adalah sihir tingkat pertama seperti bola api, area cast-nya beberapa kali lebih besar daripada ground trapping umum. Sepintas, sudah bertahun-tahun berlatih trapping tanah,
setidaknya lebih baik daripada tambang. Teknik mengikat bumi membutuhkan waktu lebih lama untuk dipelajari, jelas Mego. Dan yang paling penting adalah dia dapat melepaskan teknik menjebak bumi 2 kali dalam waktu yang sangat singkat. Dan dia memiliki kendali atas unsur-unsur yang jauh di atas saya. Ren Xiaosu sangat tertarik mendengarkannya. Dia bahkan merendahkannya, aku tidak merasa begitu. Mega berkata dengan serius, kamu belum menjadi seorang penyihir, jadi kamu belum menyadari kehebatannya. Aku punya kesempatan untuk lebih mengalaminya, Ren Xiaosu tertawa. Pada saat ini, Mei Ge tiba-tiba menemukan bahwa Ren Xiaosu tidak gugup bahkan dalam menghadapi bahaya, dan sekarang dia masih bisa tertawa di jalan untuk melarikan diri. Tentu saja, ini jelas bukan hal yang buruk, karena itu menunjukkan bahwa saya telah menemukan teman baik yang tidak dalam bahaya. Ketika saya berkelana melalui pos, saya benar-benar layak. Bab 1090, Template Protagonis. Keempat orang berlari sampai hari menjelang fajar, dan kemudian perlahan-lahan berhenti. Ren Xiaosu berkata, kamu tidak tidur nyenyak malam ini, saya pikir lebih baik bagimu untuk beristirahat. Aku datang untuk tinggal di dekatnya, jika ada lagi orang tak dikenal mendekat, izinkan saya mengingatkan Anda. Mei Ge tersenyum pahit, apalagi yang tidur, siapa yang bisa tidur? Pada saat ini, mereka kehilangan semua tenda mereka satu persatu, dan semua barang bawaan mereka diliputi oleh pasir apung. Pada saat ini, Liu Ting tiba-tiba bertanya-tanya, Tuan Mego, pernahkah Anda memikirkan siapa yang secara diam-diam menghitung kita? Dan bahkan penyihir itu digunakan, apakah Anda punya musuh? Mengapa kamu tidak bisa menjadi musuh kalian berdua? Ren Xiaosu penasaran berkata, apakah kamu tidak punya musuh? Liu Ting berkata, kami adalah dua keluarga kaya, kebencian seperti apa yang bisa kita miliki? Paling-paling saudara-saudari melihat ayah mereka menghabiskan banyak uang untuk melatih kita menjadi penyihir. Tetapi mereka tidak akan begitu berbisa. Manajemen uang dalam keluarga masih sebenarnya, saudara dan saudari saya tidak mampu membeli penyihir. Seseorang telah menemukan seorang pembunuh sebelumnya, tetapi karena penyihir itu muncul, itu pasti bukan pekerjaan mereka. Ya, Li Gongcheng juga mengangguk, kamu membayar ahli penyihir, ketika muridnya, pelayan baik-baik saja, tetapi kamu ingin dia membantu kamu membunuh, itu setinggi langit. Ren Xiaosu, kamu belum pernah ke negara sihir, jadi belum memahami seberapa tinggi penyihir di tempat kita. Ayah saya melihat guru Mego selalu berlutut untuk memberi hormat. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi alat bagi orang lain? Liu Ting berkata dengan emosi, sekarang saya kenal dengan guru Mego, saya berani mengatakan ini. Di rumah, ia membayar Tuan Mego dan membiarkannya membantu kami memilih visi yang benar, tetapi itu adalah keberuntungannya. Bagaimanapun, saya benar-benar membelinya. Orang-orang yang memiliki pandangan mata yang sebenarnya masih sedikit berbeda, tetapi bahkan jika tujuan ayah saya sangat bermanfaat, dia harus memiliki cukup wajah ketika dia melihat Lord Mego. Lord Mego, saya katakan Anda tidak akan marah. Ren Xiaosu mengatakan bahwa Liu Ting dilahirkan menjadi pria kaya, dan masih ada pertempuran terbuka antara saudara dan saudari. Namun, mendengarkan Mei Ge tersenyum pahit, tidak, kali ini mungkin aku yang menyebabkanmu. Setelah mendengar ini, Ren Xiaosu datang untuk menjadi tertarik. Apa masalahnya? Apakah masih ada cerita tentang mim dan dendam? Mei Ge mengatakan secara rinci, saya juga menyebutkan bahwa ketika saya masih anak-anak, keluarga saya kaya, jadi keluarga saya memiliki lebih banyak teman dengan dunia. Ketika saya berusia 7 tahun, saya membuat kontrak pernikahan, dan beberapa orang membuat kontrak pernikahan, tetapi mereka bahkan memiliki masa depan mereka sendiri. Saya belum pernah melihat pasangan saya, tetapi saya berbeda. Saya tumbuh dengan dia dan memiliki hubungan yang sangat baik. Meskipun dia tidak cantik, dia memiliki kepribadian yang sangat baik. Aku akan membalut tanganku ketika aku terluka. Setelah kematian ayahku, aku tidak punya uang untuk menguburkan ayahku, atau dia diam-diam memasukkan uangku. Setelah menjadi penyihir, saya datang ke Yorkshire untuk membangun menara penyihir, tetapi bagian dari pajak saya tidak akan berada di tangan saya sampai tahun kedua. Jadi saya tidak punya uang untuk membangun menara penyihir. Jika seorang penyihir menghubungkan penyihirnya sendiri menara tidak dapat dibangun,
saya khawatir itu akan membuat orang tertawa, dan ketika saya mengerutkan kening. Dia meminta pelayannya untuk datang ke Yorkshire dan memberi saya koin emas yang telah dia tabung selama bertahun-tahun, kata Mego. Ren Xiaosu membeku sejenak, bukankah ini bagus? Sekarang kamu sudah menjadi penyihir, dan dia cocok dengan dia. Meskipun kamu penyihir yang paling tidak jelas, kamu juga penyihir. Ketika Mego mendengar penyihir yang paling tidak mencolok, wajahnya menjadi aneh, tetapi dia tidak langsung membantah, tetapi terus berkata. Jika kamu menjadi penyihir sekarang, itu juga cocok dengan identitasnya, tetapi masalahnya adalah aku menjadi sebelum penyihir, ayahnya membantunya mengubah pertunangannya. Pada waktu itu ayahku belum meninggal. Aku pergi ke rumah mereka untuk memperjuangkannya, tetapi didorong oleh pelayan mereka, Mei Ge berkata dengan sedih. Sekarang, tunangannya juga seorang penyihir, dan dia dilahirkan di tempat tertentu. Kekuatan keluarga penyihir hebat di dunia, saya tidak dapat mengubah nasib kita berdua. Jadi menurutmu itu seseorang yang dikirim oleh tunangannya? Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, kata Mega, melankolis. Mungkin karena dia masih memiliki hatiku. Berapa lama sampai mereka menikah? Tanya Ren Xiaosu. 1 tahun, kata Mego. Ren Xiaosu berpikir, Mei Ge ini hanyalah template protagonis dalam dongeng. Keluarganya jatuh. Lahir sebagai limbah kayu. Diceraikan. Namun, semua takdir dibalik ketika hidup diremehkan, tidak hanya saya memilih pemandangan yang benar, tetapi juga bertemu dengan jari emas hidup saya. Ren Xiaosu. Sejak itu, Mego akan memulai jalan serangan baliknya sendiri, memerangi dunia, melawan nasib, dan akhirnya menikahi wanita yang dicintainya. Dan kemudian menjalani hari yang bahagia dan bahagia di barat laut dari 178 benteng. Ren Xiaosu memikirkan ini, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Mei Ge menatap Ren Xiaosu dengan pahit dan berkata, apakah ini sangat lucu? Tidak apa-apa, kata Ren Xiaosu serius. Mereka semua di Gen City, saya pikir kita harus mensubscribe channel Dongeng Donghua dan bergegas ke Gen City secepat mungkin. Sangat cemas. Mei Ge terkejut. Tentu saja, aku akan membantumu merebut kembali kekasihmu. Ren Xiaosu berkata tentu saja. Mei Ge membeku sejenak dan kemudian tertawa, kamu. Mengapa kamu penyihir pergi ke keluarga penyihir untuk mengambil seseorang? Tentu saja aku tidak bermaksud menurunkanmu, kamu masih tidak tahu apa-apa tentang kekuatan penyihir. Ren Xiaosu cemberut, mengatakan bahwa Anda juga tidak tahu apa-apa tentang kekuatan penghancur penghalang. Benar, Ren Xiaosu bertanya, pernahkah Anda mendengar nama Ren He? Mei Ge tertegun, sungguh familiar, tapi aku tidak ingat di mana aku melihatnya. Ren Xiaosu bertanya, Anda mengatakan sebelumnya bahwa ada sebuah buku yang mencatat kehidupan penyihir agung Anda yang pandai menggunakan teknik jatuh bintang meteorit. Apakah Anda masih membawa buku ini? Aku tidak membawanya, Mego menggelengkan kepalanya. Buku-buku yang saya bawa kali ini belum saya baca sendiri. Buku itu sudah dibaca, dan buku-buku lainnya jatuh ke dalam perangkap pasir tanah. Oke, kata Ren Xiaosu tanpa daya. Namun, pada saat kata-katanya baru saja jatuh, Ren Xiaosu tiba-tiba membawa kerah Mege ke kiri, dan ada nyala api di langit tempat Mege awalnya. Serangan musuh, teriak Ren Xiaosu. Mego baru saja ditangkap oleh Ren Xiaosu dan sangat malu sehingga bahkan ketika dia mendengar kata-kata serangan musuh, dia hampir lupa menyentuh mata aslinya yang tersembunyi di lengan bajunya. Ren Xiaosu berbisik, jaga dirimu. Setelah berbicara, dia mengejar ke selatan. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order, atau, di Yisulai, di channel, Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan. Dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.